Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uca Limau. Kebetulan pagi hari ini kita dari tim Raki Entertainment akan bersilaturahmi ke daerah Tangerang. Bertemu dengan salah satu pejuang pengusaha lah UMKM. Kira-kira UMKM-nya apa sih dia? Apakah dia itu makanan kah atau fashion atau apa? Langsung saja kita ikuti ini perjalanan dari Raki Entertainment. Oke sahabat Raki, sekarang kita sudah nyampe di lokasinya, tepatnya di daerah Puspitek, Pamulang. Kira-kira siapa yang mau kita temui nih? Dan UMKM-nya berjenis apa nih? Langsung aja kita ke sana. Itu dia tempatnya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket. Nyampe juga. Ketemu dengan beliau nih, Bang Aul. Aduh, sekali lagi ya, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Saya Bang Uca. Alhamdulillah sehat. Perjalanan sini gimana, jauh? Agak sedikit lancar-lancar jaya sih, jaya kayak prediksi modelnya. Gimana nih Bang? Kira-kira yang enak kita ngobrol di mana nih Bang? Nah, langsung aja dah. Kita ke tempat produksi kita di atas ya. Di atas? Di atas produksinya. Oke, sahabat Raki. Langsung kita diajak untuk melihat tempat produksi dan proses produksi dari UMKM-nya. Langsung kita ke atas, cekidot. Ayo kita lihat ke atas. Alhamdulillah udah sampai juga Bang di tempat produksi gua. Sebenarnya sih lebih kepada yang mau udah disiapin sih Bang, biar duduk di sini. Tapi emang enakan di sini Bang. Enak di sini ya? Iya loh, makanannya ada banyak. Nah, Bang Aul. Yap. Ini Abang Aul kan kalau dilihat ini kan lebih ke kuliner ya, makanan makanan ya. Oke. Bang Aul sebelumnya ini punya background history sebagai seorang pebisnis nggak sebelum masuk ke bisnis cuanki ini Bang? Kalau pebisnis belum pernah sih, cuman saya tuh kuliah di Fakultas Ekonomi ngambil manajemen. Oke. Terus kerja juga dulu marketing. Jadi mungkin masih beririsan kali ya. Untuk di dunia usaha kan marketing, ilmunya betul. Gimana caranya kita ngejualin suatu barang. Betul. Nah, makanya ya masih beririsan, makanya saya bisa survive sampai saat ini karena ilmu manajemen yang di perkuliahan sama waktu saya kerja kepake lah di dunia usaha. Ini berdiri ini udah berapa lama sampai dengan hari ini Bang Aul produksi? Nah, kalau dari usaha dulunya Bang, ini singkat cerita nih ya. Cerita dulu awalnya 2019 namanya tuh Bakso Aci Neng Anya Bang. Bakso Aci Neng Anya. Nah, waktu Bakso Aci Neng Anya itu gue punya tempat makan. Awalnya 2019 satu cabang. Alhamdulillah 2020-2021 nambah tuh Bang. Cabang. Jadi yang untuk tempat makan gue punya 3 sama sisanya cloud kitchen yang dimana masih dengan nama yang awal. Nama yang Bakso Aci Neng Anya. Berjalannya waktu 2023 kan gue besar di cloud kitchen tuh. Jadi kayak GoFood, ShopeeFood, GrabFood. Karena si platform itu bakar uangnya udah mulai selesai, dia mulai naikin tuh nilai bagi hasilnya mereka. Jadi mulai berkurang lah pendapatan kita di sana. Akhirnya gue muter otak gimana caranya gue punya barang yang nggak paku sama online food. Dan nggak harus bergantung dengan orang nih, tanda kutip untuk pelayanan dan segala macamnya. Gue ngeliat juga, karena kan zaman orang kayak gue pahamin kayak McD, dia kan gede di drive-thru-nya. Terus kayak makanan kemasan kayak Pop Mie, dia besar penjualan di dalam jumlah besar. Nah gimana caranya gue nge-scale usaha gue ini tanpa modal besar dan investasi di tempat atau ruko-ruko yang banyak, gue bisa besar nih usaha gue. Makanya gue pikir gimana caranya. Itu berangkat gara-gara ada konsumen gue tuh yang suka datang ke tempat bakso aci gue. Dia bilang mau dibawa pulang kampung sama mau dibawa umroh. Punya nggak makanan kemasan? Jadi karena ada pertanyaan seperti itu dari customer yang di bisnis yang pertama. Wah kayaknya enak nih kalau kita punya bisnis yang memang bisa dibawa. Atau mungkin bisa langsung tes di tempat. Kan begitu kan? Iya, dari situlah makanya ada lahir Cuanki instan ini. Cuanki instan. Iya. Kalau Neng Anya sendiri Bang Aul, ada sejarahnya atau gimana tuh dari... Nah, awalnya gue dulu punya usaha keripik kentang. Namanya Keripik Kentang Bang Opang. Gue takut anak kedua gue ngiri. Akhirnya gue buatin usaha baru. Bang Opang? Bang Opang. Bang Opang itu dari nama anak berarti? Anak. Dia namanya Aufar. Cuman dia waktu dia panggilan kecil dia, Opang gitu. Khawatir anak gue ngiri yang kedua, pas gue mau buka unit usaha baru,
udah deh ngambil nama Anya aja. Anak kedua kan namanya Anya Atala Rahman. Oke. Akhirnya gue buat bakso aci Neng Anya. Oh, jadi dua usaha yang digeluti sekarang lah bahasanya itu diambil dari nama anak. Nama anak. Ini berarti udah hampir kalau kita bicara total Bang Aul di dunia bisnis dari 2019 berarti 2019. ya. Kalau Neng Anyanya sendiri 3-4 tahun ini berarti? Ya, kalau untuk 2019 itu bakso aci Neng Anya. Ya, awal mula. 2023 karena memang pasar mulai abis new normal itu, pasar mulai turun, online juga mulai turun. Akhirnya gue pindah tuh Bang ke lini bisnis baru di makanan kemasan ini. Mulainya 2023 bulan April. Akhir Maret gue benar-benar tutup yang namanya bakso aci Neng Anya. Gue ganti semua secara manajemen, secara brand. Gue ganti ke Neng Anya di tanggal 1 April 2023. Oh, sahabat Raki berarti udah jalan hampir 3 tahun lebih. Mau 2 bulan lah ya. Iya betul. Nah, maksudnya kalau udah jalan 3 tahun ada perayaan harusnya butuh MC sih dia sebenarnya ya. Ya namanya juga promo usaha. Kira-kira bisa nggak nih kalau kita ngelihat proses produksinya nih? Bisa banget Bang. Jadi biar pemirsa Raki tahu juga gimana sih. Kan mungkin ada yang pernah ketemu produk kita ini ya. Mungkin kan pengen tahu tuh gimana sih cara bikinnya, dalamnya isinya apa aja. Terus kira-kira diproduksinya itu dengan baik apa enggak, tempatnya jorok apa enggak kan. Betul. Kita perlu tahu kan. Karena kan kalau kuliner itu biasanya orang melihat yang udah pasti itu kebersihan. Kebersihan betul. Dia harus steril. Apalagi kan Bang Aul ini kan usahanya kan kemasan dong. Betul. Tahannya harus berapa lama dengan produksi yang steril itu, karena semakin steril dia punya ruang produksi dan produksi tempat ini berarti kan ketahanannya kan akan jauh lebih baik ketimbang orang yang tanda kutip bikinnya itu nggak steril dan SOP-nya itu bahkan ada yang sampai nggak ada SOP-nya Bang. Betul, kan gitu. betul. Boleh kalau kita cek? Sebelum kita ngecek cerita dulu Bang. Kan kadang di pasaran tuh suka udah banyak ya makanan sejenis makanan ini. Kemasan seperti ini, oke. Nah, dari kita nih alhamdulillah kita ngedevelop awalnya makanan kita kan makanan basah, dimana orang beli langsung udah mateng. Oke, awalnya nih ya sebelum ada kemasan sebelum ini. Ada kemasan ini, akhirnya dibuat kemasan kayak gini, kita develop bumbunya, gimana cara pengeringannya dengan baik, dan juga dia tahan lama. Terus dari dalam ini kan kalau kita tahu kalau kita goreng-goreng kan otomatis banyak minyak itu Bang. Betul. Terus juga kalau misalkan minyaknya nggak bagus dia nanti tengik, dia gampang melempem ataupun bau-bau anyir gitu atau kayak gimana. Nah kita udah di mana tahap development produknya udah fix dan udah bisa nggak ada. Jadi apa sampai sedetail itu ya? Cuan Neng Anya itu tanda kutip. Ini nanti kalau memang seperti ini yang tadi Abang bilang, apakah dengan kemasannya akan bau amis kalau digoreng segala ini sampai sedetail itu sampai berarti ya? Bang, iya betul. Tuh sahabat Raki. Kalau untuk makanan, saya saranin buat teman-teman para UKM, kita concern banget sama hasil ini karena yang kita jual ini adalah nyampe ke mulut dan ke perut konsumen Bang. Betul, taste-nya, rasanya kan. Dan nggak hanya tes, nanti kalau misalkan dia ada makanan yang mungkin kotor atau mungkin nggak bagus, masuk ke perut kan nggak bagus Bang nanti. Berarti sebelum ini dibentuknya packaging seperti ini, kesterilan, kebersihan itu udah benar-benar dijaga ya kalau di bakso, apa kalau di cuanki. Dan kita juga banyak juga misalkan kita ada yang namanya produksi kan, ada yang jelek, ada yang waste, ada yang bahasa kasarnya BS lah gitu ya. Kita nggak pakai, kita nggak jual tuh Bang. Berarti resikonya ada dan memang dari Cuan Neng Anya ini udah siap lah gitu ya untuk segala kemungkinan yang kayak gitu ya. Betul Bang. Boleh Bang, kayaknya kalau kita lihat-lihat nih Bang, biar sampai sahabat Raki juga bisa melihat prosesnya sampai dengan rapi kayak gini tuh. Yuk kita lihat bagaimana produksi dari Cuan Neng Anya. Oh, jadi ini ruangannya nih Bang. Ini ruang produksinya Bang. Kalau gitu kita langsung. Tapi sebelumnya, Bang baca dulu nih apa Bang? Ruangan produksi 1. Abang udah cuci tangan belum sampai sini? Saya cuci mobil aja dulu. Cuci tangan. Pakai penutup kepala nih Bang ya. Oh, pakai penutup kepala. Oh, di sini ada SOP IGA, Shop IGA. Oh, ini ya? Iya, Bang. Waduh, jarang-jarang nih. Baru juga pertengahan wawancara udah diusir suruh naik online. Ini habis ini biar rambut nggak jatuh pas kita lagi ke ruang produksi. Gini, ini kan kita udah pakai ini, Bang Aul ya. Saya samponya kalau bisa jangan terlalu yang banyak busa-busanya. Siap nih, mau salon berarti. Iya. Kayak mau ke bathtub modelnya. Oke Bang, silakan ya. Bismillah. Yuk, sahabat Raki, kita lihat bagaimana produksi Cuan Neng Anya. Nah, ini apa? Ini di tahapan awalnya nih Bang Aul. Ya, ini kita sebutnya keringan. Jadi isinya ada batagor, ini batagor mini. Oke, batagor mini. Itu sama cuan lidah. Kalau di proses yang Abang ini pegang, ini untuk apa nih? Untuk takarannya?
Untuk tekanannya, jadi semua kita gramasin semua Bang. Kita gramasin, kita timbang satu persatu setiap produknya. Biar jadi tahu gramasinya ya. Nggak ada satu dengan yang lainnya itu beda isian nggak ada. Kita semua gramasi sama semua. Gramasi sama semua. Udah standar. Dari sini setelah gramasi selesai, langsung kemana tuh Bang Aul? Gramasi selesai kita masukin ke kontainer nih Bang. Kita masukin ke kontainer, kita udah kelompok-kelompok itu nih keringan, isinya tuh batagor mini sama cuanki lidah. Oke. Udah kita kontainerin. Ini sudah ada keterangannya masing-masing tuh, biar nggak ada kesalahan tuh ya. Kesalahan Bang, takutnya salah ngambil atau gimana kan? Nah, setelah dari proses gramasi terus masuk ke sini, Bang Aul itu dia kemana lagi Bang Aul? Nah, di sini Bang, dari situ nanti ketika udah ditaruh ke kontainer itu, mulai dibungkusin. Nah, dibungkusin nanti dia kayak gini nih Bang. Oke, masih belum press ya? Masih belum press, karena masih nanti ngepressin nanti. Nah, di dalamnya kayak gitu. Ini sahabat Raki. Tuh, jadi bentuknya seperti ini nih. Ini yang di awal tuh. Tuh yang di awal gramasinya, gramasi ini. Terus dari bihunnya sendiri, minyak. Dan bumbunya juga pisah. Jadi ini kalaupun memang mau dibawa sebagai oleh-oleh atau dibawa untuk jangka waktu tertentu, ini masih aman dan pasti fresh ketika diseduh. Expirednya cukup simpen suhu ruang bisa sampai 7 bulan. Bisa sampai 7 bulan? 7 bulan. Wah, istri saya 9 bulan 10 hari. Nah. Ini 7 bulan, berarti lahirnya premium. Oke, bentuknya seperti ini. Begini, nah. Berarti ini belum finishing dong, Bang? Belum. Baru diplastikin aja kan? Belum. Baru dibungkus aja. Nah, ini namanya plastik string nih. Jadi buat ngejaga si paper ball ini lebih kedap lah gitu. Oke, kedap. Ketika memang nanti pas dipres itu ya. Terus juga kita di sini SOP-nya segala bentuk makanan nggak boleh kita taruh di bawah, Bang. Kayak misalkan barang jadinya kita taruh di bagian atas. Karena kalau kita taruh di bawah takutnya namanya makanan, itu kan suka di bawah kan kita nggak tahu ada binatang-binatang apa semut atau apa. Iya, benar. Ayo kita jaga banget, kita taruh barang jadinya itu di atas. Makanya dibuatkan khusus rak-rak ini memang untuk menghindari agar dia tidak bersentuhan langsung dengan ubin lah atau dengan lantai lah ya. Karena kan kita nggak tahu di lantai yang kita injek ada binatang apa yang kecil atau yang kita nggak lihat kan. Dan lebih menjaga kebersihan itu Bang Aul. Siap. Tempat finishingnya di mana Bang Aul? Tempat finishing pengerjaan itu di depan Bang. Oh boleh, kita langsung lihat aja ke sono. Ya kan, sekalian kita bisa ngelepas helm. Bukan apa-apa, saya udah keramas ya. Ayo, sahabat Raki. Oh, jadi di sini ruangan finishingnya nih, Bang Aul? Finishingnya Bang. Oke, siap. Ini ada contoh-contohnya juga ya? Nah, ini nih contoh foto-fotonya. Nah, ini ada beberapa orang yang pernah makan kita juga nih, Bang. Alhamdulillah banyak kayak artis-artis lah. Salah satunya nih kita ada wali kota Tangsel, ini wakil wali kota, ini Ustadz Ustadzan, terus ada artis-artis. Yang kenal siapa nih? Ricky Harun. Nah, ini juga pasti kenal nih. Oh iya jelas itu. Siapa ini? Bang Ajis Gagap. Oke, jadi di sini nih ya. Ya, ini proses pengepakannya. Tadi kan dari dibikin, masukin ke dalam kontainer, nih kontainernya. Ya, yang tadi kita lihat yang kita lihat, di atas. Terus ada storage-nya di sana juga. Nah, ini jadi suatu produknya kayak gini. Seandainya dari sahabat Raki nih, mau usaha seperti ini nih, modal yang dibutuhin harus habis berapa puluh juta nih Bang Aul? Waduh, kagak Bang. Untuk usaha di kita itu nggak nyampe 1 juta Bang. Oh itu perhitungannya gimana Bang? Jadi kalau misalkan kita mau usaha jadi reseller ataupun jadi agen kita, itu cukup beli minimal 3 dus. 3 dus? 1 dus isi? 1 dus isi 18. Berarti 54 piece. 54 piece, oke. Dikali per piece-nya tuh 15.000. 15.000 1 piece. 1 piece-nya. Berarti total dikalikan sekitar 54 piece lah ya. Di bawah 1 juta dong ya? Di bawah 1 juta Bang. Dan dia udah bisa menjadi reseller. Menjadi reseller. Dan kelebihannya kita lagi, kita bisa bikin si reseller itu punya brand sendiri. Maksudnya gimana Bang? Nah, jadi kan kalau di sini kan brandnya brand kita nih, Cuanki, Bihun, Neng Anya. Nah kalau misalkan kita white label ataupun pakai brand orang itu, ada namanya. Oh berarti nanti bentuknya polosan, dia tinggal tempel dengan brandnya sendiri. Malah nggak usah nempel dia Bang, cukup ngirimin logo ke kita, kita buatin, kita tempelin. Ada contohnya nanti.
Tuh, sahabat Raki. Jadi kalau ingin bermitra di Cuanki Neng Anya ini, langsung aja logonya seperti apa, ya kan, nama brandnya seperti apa, langsung dicetakin, ditempel di sini, tinggal terima datang jadi itu barang di tempat kita. Di tempat kita. Jadi ibaratnya mau punya usaha, nggak mau ribet, tinggal modal juga nggak usah banyak, tinggal beli aja paketan white label kita, udah punya usaha, Bang. Dan di sini nggak perlu bener-bener dari dasar banget, tapi udah jadi, udah siap diedarin lah ya, udah siap dipasarkan. Betul. Tuh, nih sahabat Raki, bentuknya seperti nanti nih, packagingnya nih. Ya, ini dalamnya nih, ini bihun. Oke, bihun. Ini batagor yang tadi. Iya, batagor lagi sama cuanki lidah. Cuanki lidah. Iya, ini namanya sukro cikur. Oke, nah ini biasa dipakai untuk bikin gurih-gurih nih Bang Aul ya. Betul. Biar dapat kesan kriuk-kriuknya. Nah, lebihnya di punya kita, ini bener-bener rasanya dia lebih kerenyah, dan lebih berasa kencurnya, Bang. Oh. Kadang bisa ditemuin oleh beberapa orang di produk sejenis, itu kadang keras kayak makan batu. Ya, betul. Nah, kalau kita sih alhamdulillah kita melalui tahap development produk kita temuin ini yang renyah dan kencurnya lebih berasa. Nah, satu lagi nih, nah kita bumbunya kita pakai plastik aluminium foil. Oke, itu. Di mana dia menjaga kekedapan si bubuk bumbunya biar lebih tahan lama dan terkontaminasi sama suhu ruang luar, Bang. Oke. Nah, terus ini sendoknya, Bang, kita juga pakai yang premium, Bang, pakai akrilik. Kan kalau yang akrilik. Bukan yang kalau buat nyendok langsung patah yang kayak biasa-biasanya. Oke. Nah, karena kalau aku pakai sendok-sendok yang lain, yang bahannya plastik, yang pertama kalau masuk ke air panas dia gampang lebih melewat atau kenapa, dan kadang letoy. Kalau Abang suka makan tuh, kalau lagi makan ngeberdarahin bibir nggak sih? Iya. Dan saya pun sering banget ketika mau ngambil kuah gitu kan, misalkan kayak sayur asem, sendoknya selain meletot ada juga yang langsung patah gitu Bang, gampang patah Bang. Patah terus kalau pas lagi kita makan pernah nggak kayak bibir sakit gitu? Oh, saya pernah tuh bibir saya sakit waktu dihantam pakai helm proyek tuh saya juga belum. Enggak betul. Tapi memang bahannya beda nih. Dan ini lebih tebal, teksturnya lebih tebal. Tuh. Bukan kayak plastik-plastik biasa yang ya biasanya orang-orang suka taruh ya. Mungkin kalau dari kualitas harga dan harganya pasti lebih beda dong ya. Lebih beda, makanya udah kita benar-benar nyajiin produk yang premium lah. Semuanya kita jaga, kita develop gimana caranya orang nyaman makan produk kita. Oke, siap. Gimana rasanya Bang Ucak? Gurih. Gurih ya? Mantap ini Bang. Yang membedakan ini dengan cuanki yang lain selain yang tadi Bang Aul bilang ada renyahnya lebih dapet, terus kualitas ininya. Kalau untuk harganya sendiri ini menurut Bang Aul bersaing dengan yang lain nggak apa, atau memang ini masih di bawah yang lain? Karena kan gini aja Bang, produk kemasan dengan kayak gini pasti kan banyak, tapi harganya di atas dari ini. Tapi kualitas harga, steril, kebersihannya di bawah itu. Nah, kalau dari ini sendiri nih Bang, yang membuat ini beda dengan yang tadi Abang bilang cuanki pikul tuh apa Bang? Apakah dari isinya atau memang dari kualitas bumbunya yang memang premium? Ya, kalau untuk bedanya dari cuanki yang pikul, kalau yang pikul kan dia cuanki basah nih. Nah, kalau kita udah proses pengeringan. Oh, yang tadi Abang bilang. Ya, jadi si cuankinya dalam ini udah cuanki kering. Makanya kita adopsi cuanki instan, dia tinggal seduh air panas. Nah, untuk harga kita tuh lumayan bersaing Bang. Di level kemasan yang sebesar ini, harga yang lain itu dia harga 25 sampai 35 ribu. Betul ya, makanya saya bilang betul. Nah, end user kita jaga di harga eceran tertingginya di 25 ribu. Tapi value yang didapat itu kita isinya lebih banyak Bang. Bang Aul. Tadi Bang Aul bilang kalau untuk menjadi reseller minimal harus pembelian 3 dus. Terus dari cuanki yang Anya ini bahkan untuk hal detailingnya pun diperhatikan, yaitu logo tinggal dikirim, kita yang dari sini yang cetakin tinggal tempel dan mereka siap tinggal pemasarannya aja. Betul. Nah, kalau dari manajemennya sendiri, kalau untuk menjadi reseller, apakah mungkin ada syarat-syaratnya nggak? Misalkan harus apa, bagaimana? Betul. Nah, kalau untuk di awal, kalau menjual produk cuanki merek kita, kita data Bang. Jadi misalkan ada pemirsa Raki TV ini mau kerja sama kita, mau jadi reseller jualin produk kita, itu bisa banget, tapi cuma kita data. Misalkan pemirsa Raki TV ada yang di area Bekasi. Nah, kita lihat dulu Bekasinya di area mana, kelurahan mana, kecamatan mana.
Kita data dulu dari nama sama domisili mereka. Oke. Khawatir bentrok sama reseller yang udah ada, Bang. Oh, dikhawatirkan di satu daerah itu ada 2 reseller. Ada 2 reseller, dengan jadi brand biar yang dia nggak sama. bentrok, harganya sama. Oke. Pun plusnya kita kan juga aktif di event-event ya, Bang. Jadi kalau misalkan jadi reseller kita suka kabarin tuh, Bu, Pak, Mas, Kak, ada juga yang masih kuliah gitu, udah jadi reseller kita kabarin, kita ada bazar nih di area ini, mau ikut nggak? Oke, Gitu. jadi gini modelnya, misalkan dari Cuan Kineng-nya ini punya grup lah untuk reseller. Betul. Ketika ada salah satu dari sahabat mitra-mitra Cuan Kineng-nya ini ada event, dia langsung ngabarin tuh. Kita langsung ngabarin. Oh, siap. Kalau mereka nggak ke cover event itu, kita yang ngambil akhirnya. Nah tuh, sahabat Raki, sahabat UMKM Raki, jadi kita udah ngebahas bagaimana profil dari Cuan Kineng-nya, kita udah melihat bagaimana proses pembuatan, sampai dengan proses packingnya, sampai siap edar, bahkan informasi yang kita dapat untuk menjadi reseller itu gampang sekali. Gampang banget. Untuk menjadi pengusaha atau memulai bisnis itu tidak harus semuanya harus benar-benar dari nol. Betul. Tapi di sini di Cuan Kineng-nya ini bukan dari nol justru ya. Kalau saya bilang ini udah Dari 100. siap, udah dari 100. Karena apa? Dengan modal yang memang masih terjangkau, siap untuk menjadi reseller, tinggal pemasarannya aja kan. Gitu. Pun pemasaran juga kita bantuin. Kalau misalnya ada event-event, tetap dibantuin kita juga? bantu juga. Oke. Ada event-event kita tawarin, mau nggak jualan di event sana, ini. oke. Misalkan eventnya daerah sana yang memang kategorinya masuk ke market kita. Nah, market kita tuh Bang, kita udah siapin tuh kayak di umur 15 tahun sampai 35 tahun, Bang. Oke. Dan dari segi sekolah, profiling sekolah konsumen kita, itu di SMP, SMA, sampai kuliah. Oke, berarti paling dasarnya itu di SMP lah ya. SMP. Kalau Iya. SD biasanya ya agak-agak kurang lah buat. Iya, nggak akan terlalu seperti ini karena kan anak SD itu kan masih jajan-jajanan ringan aja tuh Bang. Bener biasanya, banget, Bang. Oke, sahabat Raki, jadi kita tadi udah membahas semua bagaimana UMKM terutama dari Cuan Kineng-nya ini bisa akhirnya berproduksi dari tahap nol, dari bakso aci ya, Iya. dirubah sekarang menjadi Cuan Kineng-nya, prosesnya sudah kita lihat, kita pun sudah ngobrol langsung dengan foundernya, CEO nih, ini CEO nih yang kalau kita klik 5.000 itu yang drama Cina nih ya, 5.000. Kita udah ngobrol langsung dengan beliau. Alhamdulillah banyak informasi yang kita dapat. Intinya adalah kalau dari Cuan Kineng-nya ini, untuk sahabat UMKM Raki yang ingin berusaha tidak harus modal banyak dan semua di cover di sini, tidak mulai dari nol tapi mulai dari 100. Udah 100 bener. Karena semua di cover di sini tinggal pemasarannya aja. Oke, sahabat Raki, alhamdulillah selesai sudah liputan kita di Cuan Kineng-nya ini. Sampai ketemu lagi di liputan berikutnya dan kira-kira untuk next-nya apa sih yang kita liput? UMKM apa sih? Terus seperti apa nanti? Apakah itu makro atau apa? Saksikan terus. Sahabat UMKM Raki. Bang Aul, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat terus, sukses ya. Sukses terus buat channel YouTube ya.